Silakan tentukan dulu siapa coach dan coaching-nya. Assalamualaikum Bu Mara. Waalaikumsalam Bapak. Kita switch dulu atau gimana ini? Kita tentukan yang pertama. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sesuai abjadnya Ibu Humaira berarti ya. Saya kan S, Ibu H berarti. Oke, saya aja duluan Pak. Baik Ibu, silakan Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana keluarganya, sehat? Ya Bu, alhamdulillah sehat semua. Walaupun banyak aktivitas ya Pak ya, tetap aja semangat ya Pak ya. Kita harus sehat walafiat ini. Walaupun kita banyak kegiatan, kita harus sehat ini Bu. Iya. Hari ini dalam pertemuan yang sebentar ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini Pak? Ya Bu, terkait dengan pertemuan kita kan tentang coaching. Nah untuk coaching ya terus terang kan memang pertama kali bagi saya, baik itu coaching maupun menjadi coachee, itu baru saya dapatkan di CGP yang sekarang ini. Sebelumnya kan belum pernah itu. Kalau supervisi kan paling supervisi kepala sekolah masuk ke dalam kelas seperti itu. Tapi kalau coaching ini kan semakin kayak kita curhat, kayak kita diskusi konsultasi seperti itu Ibu. Baik Bapak. Ngomong-ngomong, apa kira-kira hal yang ingin dibicarakan pada saat ini Bapak? Apakah ada kira-kira sesuatu yang mengganjal di pikiran Bapak atau bagaimana? Oh ya Bu, ini banyak sekali pikiran yang mengganjal itu Bu. Nah itu salah satunya kan terkait dengan siswa. Nah itu ada siswa itu di kelas saya itu seorang siswi ya, itu dia sering itu Bu mengantuk, tidur di kelas seperti itu. Itu sering sekali, bukan cuma 1-2 kali aja, itu tiap-tiap pertemuan ketemu mesti siswi tersebut itu sering seperti itulah kebiasaannya itu, mengantuk, tidur seperti itu. Iya. Kira bagaimana menurut Ibu untuk solusinya itu? Dengan kata lain, siswi tersebut tidak mengikuti pelajaran dengan baik lah gitu ya Pak ya? Iya Bu, otomatis kan yang lain kan masih standby, fokus di dalam kelas. Nah, siswi ini memang itu udah ngantuk, terus kadang sering tertidur lah. Otomatis banyak ketinggalan materinya kan. Iya. Nah, kadang udah disuruh keluar untuk cuci muka, masih aja itu dia biasanya ngantuk berat lah seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi sekarang kira-kira apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar anak tersebut bisa kembali lagi belajar seperti rekan-rekan yang lain, Bapak? Apakah sudah ada hal yang Bapak lakukan? Ya, berarti tentang diskusi kita lah tentang tadi ya Bu ya, siswi tadi yang mengantuk dan tertidur itu kan pernah itu Bu saya panggil anak tersebut, kenapa itu kamu kok sering ngantuk tertidur itu Pak saya sering begadang jam 2, jam 3 itu kadang baru tertidur seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai begadang sampai jam-jam segitu itu? Saya sih game itu Pak. Padahal itu dia cewek itu loh, siswian. Nah, ternyata dia begadangnya bukan karena yang lain, tapi ya itu tadi dia malah asik untuk main game tadi Bu. Salah satunya itu yang membuat dia sering begadang. Berarti dia hobi bermain game ya. Apakah ada kira-kira solusinya untuk permasalahan ini Bapak, selain daripada memanggil siswi tersebut? Apakah ada kira-kira langkah yang lain yang bisa kita lakukan agar siswa tersebut menyadari kalau hal itu tidak baik untuk dirinya? Ya, setelah saya panggil, terus setelah saya langsung tanya, saya diskusi dengan anak tersebut. Nah, itu pertama kan begadang, kedua
karena tadi main game. Nah, kenapa kamu sering seperti itu? Apa tidak ada orang tua itu apa itu kayak menegur bahwa kamu harus tidur seperti itu? Enggak Pak, ini orang tua saya kan pergi di rumah. Gitu. Saya kan tinggal di rumah, lah orang tua tidak tinggal di kedai. Nah, kedainya itu kurang lebih di 4 5 kilo dari rumahnya itu di ujung muara itu Bapak. Apa itu? Makanya kan tidak terpantau oleh orang tua seperti itu. Nah, berarti kan perhatian dari orang tua itu sangat kurang gitu Bu terhadap anak tersebut lah. Yang di rumah pun dia bersama abangnya. Abangnya kan karena Mhm. laki-laki sering juga kadang apa itu dia main sendiri, asik dengan teman-temannya, juga nggak memperhatikan adiknya. Nah, kayak dari itu apa ya salah satunya setelah kita telusuri apa masalahnya, apa kendalanya, lah itu kita harus itu kita coba komunikasikan dengan orang tua, bagaimana orang tua apa itu menangani anak ini supaya karena dia apa sering mengantuk dan tertidur kan banyak ketinggalan ya mata pelajarannya seperti itu. Kan ya itu kami coba komunikasikan orang tua lah. Orang tua juga tadi Bu berusaha lah apa itu untuk bagaimana anak itu supaya apa tidak mengulang lagi seperti itu larut malam main game seperti itu. Dengan kata lain kita sudah mencoba, untuk berkonsultasi dengan orang tuanya perihal permasalahan dia ini ya, Bapak, ya. Iya Bu. Apakah dari segi, pembelajaran kira-kira, apa yang membuat anak ini tidak betah belajar, Bapak? Apakah ini hanya, mungkin apakah ada permasalahan pada mata pelajarannya atau bagaimana kalau menurut pendapat Bapak? Ya kalau pembelajaran kami kan di produktif itu kan banyak ke prakteknya ya Bu. Tapi karena Mmm, kondisi fisik tadi sudah sering begadang, jadi kelelahan, ya otomatis apa untuk kemampuan belajarnya menjadi berkurang seperti itu. mhm. Sudah lemah lah itu untuk apa kita untuk suruh mikir lagi yang berat-berat itu kan sudah apa ya udah kayak berat gitu loh Bu. Ya karena dia mengantuk ya, Bapak, Ya, ya? capek dulu apa semalaman begadang seperti itu Bu. Mhm. Jadi, kira-kira apa, rencana ke depan yang akan Bapak lakukan untuk membantu anak tersebut untuk, mengatasi permasalahannya sehingga dia bisa, bertingkah laku atau belajar sama seperti siswa yang lainnya, Bapak? Apakah ada kira-kira hal yang bisa kita lakukan? Ya Bu, ya tadi kan sudah kita panggil anaknya, kita komunikasikan dengan orang tua. Nah, kita harapannya dengan komunikasi kita dengan siswi tersebut, dengan orang tua dan nanti apa pembelajaran di sekolah kita pantau. Nah, paling nggak nanti ada komitmen atau tanggung jawab dari anak tersebut. Pertama adalah dia harus memperbaiki diri, bagaimana dia untuk Mmm, manajemen waktunya. Waktu antara belajar, bermain, apalagi sampai begadang itu kan memang tidak bagus juga untuk kesehatan. Ya kan harus dikurangi untuk main game, apalagi sampai larut malam. Terus yang kedua kan terkait dengan istirahat yang cukup. Nah, jadi kalau supaya nanti besok pagi bisa bangun pagi ke sekolah itu fit stamina-nya lagi, otomatis kan harus istirahat yang cukup. Dan terakhir adalah perhatian orang tua. Nah, perhatian orang tua di sini kan masih anak-anak itu kan kan memang butuh sekali perhatian dari orang tua, entah nanti mulai bisa kalau nggak ketemu langsung bisa telepon, bisa lewat keluarganya yang sering tinggal di situ. Otomatis kan intinya ada komunikasi lah yang mereka dengan orang tua. Dan otomatis apa kendala anak tersebut insya Allah kan diketahui orang tua dan nanti setiap permasalahan insya Allah pasti ada solusinya begitu. mhm. Satu hal lagi Bapak, apakah ada kira-kira pihak lain yang membantu Bapak dalam, eee, membuat anak ini, kembali bisa belajar seperti semula, selain daripada orang tuanya? Apakah ada pihak sekolah yang lain yang bisa terlibat dalam hal ini, Bapak? Nah, kalau di sekolah itu kan selain guru produktif yang banyak jam itu kan sering ketemu dengan siswa.
ada wali kelas. Nah, wali kelas ini kan memang sering komunikasi aktif dengan anak-anaknya seperti itu. Berarti setiap ada permasalahan di kelas itu lah kita komunikasikan. Nah, berarti antara guru mapel, wali kelas, orang tua dan siswa itu saling mensupport lah, Bu, untuk kebaikan kita bersama seperti itu, Bu. Oh, jadi sekarang intinya kita bisa membimbing anak tersebut dengan bantuan dari wali kelas ya Pak ya, dengan Iya, Bu. bantuan dengan orang tuanya juga. Jadi apakah kira-kira dengan hal ini permasalahan itu bisa kita selesaikan Bapak? Ya, Bu. Nah, kan dari pantauan kami kan sudah kami pantau juga setelah kami tindak lanjuti tersebut, terus untuk orang tua juga sudah kita komunikasikan, terus di kelas di sekolah pun kami pantau anak itu memang sudah ada peningkatan nih, Bu. Ya sebelumnya sering ngantuk tertidurnya sudah bisa mengikuti dengan normal seperti anak-anak yang lain seperti itu. Tapi kan memang ada kemauan dari dalam diri anak itu untuk bisa berubah ke yang lebih baik itu. Oke, berarti setelah ada permasalahan langsung ada tindakan ya Bapak ya. Berarti Iya, Bu. intinya sekarang hal tersebut bisa berjalan dengan baik ya, dengan kontrol dari wali kelas, kemudian kontrol dari orang tuanya juga. Iya, Jadi Bu. dari hal ini apakah menurut Bapak permasalahan yang Bapak hadapi sudah bisa terpecahkan? Ya, alhamdulillah udah ada solusinya, Ibu. Terima kasih, Bu, untuk kiat-kiatnya bagaimana kita menangani permasalahan yang ada. Alhamdulillah kan sudah ada, dengan sharing kita dapat ilmu baru, dapat kita penanganan anak, bagaimana untuk mengatasi masalah anak seperti itu, Bu. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan tetap semangat ya Pak untuk membimbing anak tersebut sehingga dia bisa kembali belajar seperti siswa yang lainnya. Terima kasih, Bu. Ya Bapak. Ini di stop dulu atau langsung ya, Bu ya? Enggak langsung atau stop dulu Pak? Enggak tahu. Oh, langsung aja berarti ya mungkin ya. Mungkin langsung aja, mungkin Kak dia kan 30 menit cuma. Ganti posisi kita. Iya, ganti posisi, Bu. Dari kanan ke kiri, Bu ya. Ya, Bu, berarti sebelumnya saya sampaikan selamat siang, selamat sore Ibu Humaira. Selamat siang menjelang sore Bapak. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, walaupun harus kuat ya Bapak ya, walaupun begitu banyak aktivitas ya. Ya, tidak ada dapat istirahat, bergadang semalaman gitu kan, mengerjakan tugas sekolah. Tapi alhamdulillah masih bisa sehat sampai saat ini. Alhamdulillah, itu yang utama ya Bu, yang penting sehat dulu itu. Iya, kalau sudah sakit itu udah stop semuanya itu, nggak bisa apa-apain lagi. Itu yang utama dulu Bu, jaga kesehatan dulu. Ya Ibu Humaira, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan yang bisa saya bantu, itu mungkin bisa kita diskusikan. Iya Bapak, ini terkait ada pada pembelajaran saya ini Bapak, ada siswa saya yang yang intinya itu tidak mau belajar, kurang motivasi belajarnya ketika dia belajar dengan saya. Ada satu orang siswa yang sering tidak mengerjakan tugas, kemudian suka minta izin keluar kelas, kemudian suka mengganggu teman. Nah, bagaimanapun hal ini menjadi beban pemikiran dalam diri saya, Pak. Karena siswa ini tidak mau mengikuti pelajaran sama seperti siswa yang lainnya. Itulah yang menjadi beban pikiran saya saat ini, Pak. Oh ya Bu. Itu siswa laki-laki atau perempuan ya Bu? Siswa laki-laki, Bapak. Oh laki-laki Bu ya. Kalau sebelumnya itu kalau dengan guru mapel yang lain bagaimana Ibu anak tersebut? Ada juga yang dia sikapnya seperti itu, ada juga yang dia masuk ke dalam kelas. Mungkin tergantung kepada bidang studinya mungkin Pak. Ada yang dia suka, mungkin ada yang tidak seperti itu. Atau mungkin moodnya Bu ya? Moodnya udah enak dia masuk. Iya, biasanya kan anak-anak seperti itu Bapak. Apalagi kalau pelajarannya pelajaran olahraga ya Bapak ya. Iya olahraga itu kadang kan mau nggak mau ikut ya.
Ya Bu, berarti kan intinya di sini Bu ada masalah tentang anak yang rendah untuk motivasi belajar ya Bu ya. Iya Bapak. Apalagi laki-laki memang berbeda dengan siswi perempuan. Kalau siswi perempuan kan memang kemauannya kan kadang lebih tinggi. Mhm. Ya, tapi kalau laki-laki kadang suka malas, kadang masih pengen banyak main-main seperti itu. Ya seperti itulah kira-kira Bapak, suka main aja. Ya, Ibu. Berarti memang kendala seperti itu memang bukan cuma di sekolah Ibu saja itu, Bu. Memang banyak sekolah memang kita menghadapi kendala anak-anak yang memang minat belajar atau rendahnya dia untuk kemauan belajar itu memang masih sangat kurang. Iya Bapak. Nah, berarti diskusi kita adalah tentang tadi Bu, bagaimana kita memotivasi anak itu biar anak itu bisa lebih semangat lagi belajarnya, bagaimana dia mau mengikuti dengan sukarela seperti itu. Nah, Iya mungkin Bapak. sebelumnya sudah pernah Ibu belum itu apa masalahnya, bagaimana kendalanya anak itu, kenapa kok dia seperti itu? Itu Ibu pernah belum memanggil anak tersebut? Sebelumnya kemarin udah saya panggil dia itu Pak, saya panggil dia ke kantor, kemudian saya tanyakan kenapa dia bersikap seperti itu. Nah, setelah dari pembicaraan itu, kemudian saya dapat menyimpulkan kalau kendalanya dia itu malas dalam pembelajaran bahasa Inggris Bapak, karena saya mengajar bahasa Inggris ya Bapak ya. Karena mungkin bahasa Inggris itu dia kosakata dia nggak ada, kurang, jadi dia tidak mengerti. Kemudian kalau bahasa Inggris kan teksnya panjang-panjang Bapak, Iya, jadi Bu. kalau kita belajar otomatis mau nggak mau kita melihat kamus seperti itu. Jadi hal ini yang memicu dia malas untuk masuk kelas, malas untuk mengerjakan tugas, alasannya dia tidak mengerti. Padahal sebenarnya kan sebagian dari kosakatanya kita pelajari, walaupun memang ada juga yang harus kita lihat di kamus. Nah, saya rasa itu yang menjadi inti permasalahannya Bapak. Ya, berarti salah satunya kendala terhadap bahasa Ibu ya. Karena Dia kita tidak di mengerti bahasanya. kita di daerah atau di kampung kan memang anak-anak kan terbiasa dengan bahasa daerah. Kadang anak-anak dengan bahasa Indonesia aja kadang diajak teman-temannya sok bergaya atau yang lain lah kayak gitu. Iya. Jadi kadang itu kan memicu anak-anak kan nggak mau belajar bahasa yang lain. Mereka sudah itu waktunya asik dengan bahasa daerahnya seperti itu. Nah, Iya Bapak. mungkin ada itu Bu? Mungkin sudah pernah dimotivasi bagaimana manfaat kita bahasa Inggris, bagaimana kalau kita nanti bekerja di luar negeri atau kita nanti kuliah di luar negeri kan itu kan sebagai motivasi itu. Atau mungkin Ibu ada rencana aksi atau langkah-langkah yang sudah dilakukan? Saya sudah yang pertama kan tadi saya sudah berusaha untuk memanggil anak tersebut Pak. Kemudian seperti yang Bapak Sandro bilang kan kita berusaha untuk memotivasinya. Pertama dipanggil dulu tadi, setelah dipanggil dulu cari permasalahannya, kemudian berusaha kita untuk memotivasinya agar dia mau belajar bahasa Inggris, karena bagaimanapun bahasa Inggris itu kan penting untuk ke depan ya, apalagi kalau seandainya dia mencari kerja ya Bapak ya. Kemudian selain dari itu, saya juga sudah berusaha untuk mengkoordinasikan masalah ini dengan wali kelasnya, dengan wali kelas, kemudian mengkoordinasikannya dengan orang tua. Nah, pada intinya sekarang walaupun belum terlalu berubah, tapi sudah adalah sedikit dia mau masuk ke dalam kelas, tidak apalagi Bapak, tidak keluar lagi. Terkadang kan dia suka izin, kemudian nggak masuk kelas lagi, kan itu kebiasaan anak-anak itu Pak. Kalau sekarang alhamdulillah walaupun tidak terlalu aktif, tetapi dia tidak mau keluar atau cabut lagi Pak. Ya, berarti dengan tindakan aksi yang sudah Ibu lakukan tadi kan sudah ada perubahan lah, minimal dia udah mulai betah lah di dalam kelas Ibu ya. Walaupun nanti untuk peningkatan bahasanya perlu latihan lagi kan minimal sudah ada perubahan. Nah, berarti kan mungkin kan perlu komitmen lagi Bu untuk anak tersebut. Bagaimana kita membuat komitmen dengan anak itu supaya anak itu memang betul-betul konsekuen untuk perubahannya, bagaimana dia untuk motivasi untuk belajar bahasa Inggris yang lebih bagus lagi seperti itu. Kira-kira apa komitmen yang
sudah dilakukan terhadap anak tersebut? Saya udah berusaha menyampaikan kepada anak tersebut kalau seandainya dia berubah, maka saya akan memberikan nilai yang baik kepada dia kalau seandainya ada perubahan dalam dirinya. Kemudian kita untuk diri saya Pak, saya sudah berusaha bagaimana caranya agar kita bisa menarik minat anak tersebut. Mungkin pembelajaran kita itu mungkin kurang menarik buat dia ya Bapak ya. Mungkin kita butuh pemberian strategi belajar mungkin yang lebih menarik lah sehingga anak tersebut tertarik untuk belajar lebih bagus lagi. Mungkin itu saja menurut saya Bapak. Kita Ya. harus merubah diri kita, memperbaiki pembelajaran kita, kemudian bagaimana cara memotivasi anak tersebut agar dia mau mengikuti pelajaran kita dengan baik. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah kalau memang sudah ada komitmen sama-sama disepakati, insya Allah kan dengan sedikit demi sedikit mungkin ada perubahan. Ya salah satunya kan manfaat belajar bahasa kan kita bisa komunikasi. Misal kita sekarang kan bisa chatting dengan orang luar negeri atau main TikTok kan bisa kolaborasi dengan orang luar. Laptop, komputer pun kan memang semuanya kan menu-menu di dalam komputer atau laptop kan pakai bahasa Inggris. Itu kan mungkin bisa sebagai motivasi untuk anak tersebut bisa belajar lebih giat lagi tentang bahasa Inggris Ibu. Iya Bapak, terima kasih ya Bapak dengan coaching ini saya jadi bisa mengambil kesimpulan atau memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Bagaimanapun sebagai seorang guru tentu kita harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Kembali kita lihat lagi ke dalam diri kita apakah kita udah memberikan yang terbaik atau tidak ya Bapak ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan untuk depan kita bisa lebih memperbaiki diri lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih kreatif mungkin Bapak. Ya, Bu. Berarti kita sebagai guru harus lebih banyak belajar lagi Bu. Iya. Di angkatan sekarang mungkin ketemu dengan anak sekolah untuk tahun berikutnya mungkin ada berbeda lagi lah. Insya Allah kan berbeda lagi. menjadi tambahan ilmu bagi kita semua untuk belajar sepanjang hayat Ibu. Iya, terima kasih telah membantu saya Bapak menyelesaikan permasalahan saya. Sama-sama Ibu Umaira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.